Jika ponsel ini dibuka, maka terkuaklah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Jangan ditutup-tutupi, itu dari 2016 handphone Vina Eki nggak dibuka, CCTV nggak dibuka. Kalau itu dibuka, baru ketemu tuh. Pernahkah kalian bayangkan bagaimana kasus penuh misteri dan carut-marut bisa selesai dengan mudah hanya dengan membuka sebuah ponsel? Mari kita ulas lebih dalam. Vina Dewi Arsita, atau yang lebih dikenal sebagai Vina Cirebon, adalah seorang gadis muda yang aktif di media sosial, terutama Facebook. Dalam kesehariannya, Vina sering membagikan berbagai status, termasuk tentang perselisihan dengan seseorang bernama Egy. Umpatan atau kata makian Vina terhadap Egy menjadi perhatian penting dalam mengungkap misteri ini. Vina dan kekasihnya Egy ditemukan tewas pada 27 Agustus tahun 2016 di Cirebon. Tony RM, pengacara dari Peggy Setiawan, mengungkap bahwa status media sosial Vina sangat penting untuk memahami latar belakang kasus ini. Namun, ada kejanggalan, penyidik tidak membuka ponsel Vina dan Egy. Padahal, bukti dari ponsel ini bisa mengungkap ancaman yang mungkin mereka terima sebelum kematian tragis mereka, yang bisa memperkuat dakwaan pasal 340 KUHP. Udah dibuka saja itu handphone percakapan atau riwayat handphone Vina Eki. Alat bukti yang dimiliki oleh penyidik, ya, sehingga menetapkan kami sebagai tersangka. Tidak akan bisa hanya ijazah, KTP, kemudian raport, ya, kemudian mencari-cari ada nggak afiliasi atau anggota geng motor, kemudian mencari-cari ada nggak Jakmania garis keras anggotanya, kan hanya mencari-cari itu. Sementara alat bukti yang bisa menunjukkan Peggy Setiawan sebagai pelaku itu tidak ada. Konflik semakin memanas ketika Tony menyoroti fakta bahwa ada 6 ponsel yang disita, termasuk milik Vina, namun tidak ada satupun yang diperiksa oleh polisi. Jika ini dipandang dari sudut pandang investigasi modern atau internasional, tindakan ini sangatlah tidak profesional, bahkan memalukan. Dalam investigasi modern, informasi dari ponsel dan rekaman CCTV adalah kunci. Ingat sekali lagi, itu kunci. Tony menegaskan, jika isi ponsel Vina dan Egy dibuka, mungkin akan terungkap siapa yang mengancam dan merencanakan kejadian tragis malam itu. Siapa yang menyukai atau tidak menyukai mereka, pasti akan ketahuan, ujarnya. Vina punya handphone, Eki punya handphone, dalam putusan pengadilan itu ada. Diusutlah dari situ. Jangan ditutup-tutupi, itu dari 2016 handphone Vina Eki nggak dibuka. Jadi buat penyidik, sudahlah. Hingga saat ini, penyidik belum membuka ponsel ataupun CCTV di lokasi kejadian. Tony mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk meninjau kembali berkas kasus ini, membuka rekaman CCTV dan ponsel yang ada. Bapak Kapolri, coba buka CCTV dan 6 ponsel tersebut, desak Tony. Keganjilan lainnya terungkap dari saudara Vina, Marliana. Ia mengungkap bahwa ponsel Vina, yang sempat ia pegang sebelum ditangkapnya para tersangka, kini tidak dapat diambil kembali, karena harus diambil di Bandung, dan ia terkendala biaya, serta tidak mengenal jalanan di sana. Kejanggalan semakin bertambah ketika ia mendapati kontak di ponsel Vina hanya tersisa 10, padahal seharusnya banyak. Serta semua riwayat percakapan di BBM dan Messenger telah hilang raib entah kemana. Sudah pasti ada yang menghapus. Menurutmu siapa yang menghapus? Pasti kalian juga bisa menjawabnya, bukan? Apakah semua bukti ini sengaja disembunyikan? Siapakah sebenarnya dalang dibalik kejadian tragis ini? Semua pertanyaan ini menanti jawaban. Apakah semua bukti ini sengaja disembunyikan oleh pihak tertentu yang memiliki agenda tersembunyi? Siapakah sebenarnya dalang dibalik kasus tragis yang menimpa Vina di Cirebon? Apakah ada konspirasi besar yang melibatkan tokoh berpengaruh? Semua pertanyaan ini menanti jawaban yang mendalam dan menyeluruh. Mampukah kita mengungkap misteri ini dan menemukan kebenaran yang tersembunyi di balik tirai gelap kasus ini? Mari bersama-sama mencari tahu dan berharap kebenaran segera terungkap. Bagaimana menurut kalian?
Apakah kita akan menemukan jawabannya, ataukah misteri ini akan tetap menjadi teka-teki yang tak terpecahkan? Apakah kalian pernah merasakan ketegangan yang tak terelakkan saat sebuah sidang penting dijadwalkan ulang? Hari ini, Senin 1 Juli 2024, akan menjadi momen penentuan bagi Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilannya yang sempat tertunda. Persidangan ini telah menjadi pusat perhatian, terutama setelah pihak Polda Jawa Barat absen dalam sidang sebelumnya di Pengadilan Negeri PN Bandung pada Senin 24 Juni 2024 lalu. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Mohtar Effendi, menyatakan sikap yang mencerminkan keyakinan dan keteguhan hati. Ia mengaku tak peduli apakah pihak termohon, Polda Jabar, akan hadir atau tidak dalam sidang nanti. Hakim di pengadilan memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk tetap menggelar sidang tanpa kehadiran termohon. Tegasnya, ada kekuatan dalam kata-kata Mohtar yang memberikan harapan bahwa keadilan akan tetap berjalan, terlepas dari hambatan yang ada. Polda Jabar mau hadir atau tidak juga tidak apa-apa. Setelah kemarin tidak hadir, hakim berhak untuk memanggil yang kedua kalinya. Tambahnya dengan penuh keyakinan, apabila Polda Jabar kembali absen dalam sidang pra-peradilan kali ini, Mohtar melihat peluang besar bagi timnya. Kalau Polda Jabar tidak hadir, itu akan memudahkan buat kami, berarti mereka tidak melakukan perlawanan, sehingga memungkinkan besar gugatan kami akan dikabulkan oleh majelis hakim. Ujarnya dengan nada optimis. Majelis hakim pun memiliki wewenang untuk mengeluarkan putusan Verstake, sebuah keputusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat. Hal ini memberikan secercah harapan bagi Peggy Setiawan dan tim hukumnya untuk meraih keadilan yang mereka perjuangkan. Dengan latar belakang ini, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan hari ini menjadi semakin menarik untuk disimak. Akankah keadilan berpihak pada Peggy Setiawan? Atau justru ada kejutan lain yang akan muncul dalam persidangan ini? Humas PN Bandung, Dal Yusra, memastikan bahwa sidang akan terus berjalan meskipun Polda Jabar kembali tak hadir. 1 minggu harus sudah putus, jadi kita maraton, ujarnya. Jangan lewatkan perkembangan sidang ini, karena setiap detiknya penuh dengan ketegangan dan harapan akan keadilan. Akankah sidang ini membawa perubahan besar dalam kasus Peggy Setiawan? Jangan lewatkan perkembangan selanjutnya yang bisa jadi sangat menentukan.